Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat-sahabat Islam dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini adalah diturunkannya Al-Quran. Ulama sepakat bahwa diturunkan Al-Quran ini ada dua gelombang. Gelombang pertama itu Allah turunkan Al-Quran 30 juz sebagaimana Al-Quran yang ada di rumah kita, sebagaimana Al-Quran yang kita baca, sebagaimana Al-Quran yang kita hafal, dan sebagaimana Al-Quran yang kita amalkan setiap harinya. Sebagaimana Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhiril ayat, bahwa sesungguhnya Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu sahabat Islam yang kami muliakan, ketika 10 hari di bulan suci Ramadan, oleh sebab itu kita untuk tinggalkan aktivitas dan kita untuk maksimalkan berada di masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan iktikaf, untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan berzikir, dengan senantiasa dekat dengan Al-Quran, dan senantiasa kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika sudah memasuki 10 hari terakhir, Nabi Muhammad SAW senantiasa 10 hari terakhirnya di dalam masjid senantiasa menyendiri untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadisnya, ahya lailahu, senantiasa menghidupkan malam-malamnya, senantiasa mengencangkan ikat pinggangnya, dalam artian senantiasa meninggalkan hal-hal di luar masjid. Pada kesempatan ini juga kita sama-sama tahu bahwa di negara kita nuzulul Quran ini sebagian besar umat Islam memperingati nuzulul Quran ini untuk senantiasa sebagai pengingat kita, pengingat kaum muslimin, sebagaimana diingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin. Oleh karena itu silakan saja, boleh-boleh saja memperingati nuzulul Quran. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kembali kepada Al-Quran. Apapun masalahnya, baik skala besar, masalah negara kita, masalah di rumah tangga kita, masalah pada pribadi kita, maka solusinya adalah bagaimana kita dekat dengan Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi juga, ketika kita manusia mempunyai banyak masalah, maka surat Al-Kahfi memberikan petunjuk, utlu ma uhiya ila rabbik, ambillah apa-apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dekatkanlah dengan Al-Quran. Dengan apa? Dengan tilawahnya, dengan menghafalnya. Senantiasa terus menerus di kesempatan bulan suci Ramadan yang mulai ini, ayo pergunakan kita lebih dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana juga digambarkan di dalam surat Al-Ankabut. Surat ini menceritakan, menggambarkan mengenai seseorang hamba yang tidak mempunyai aturan. Makanya disebut dengan surat Al-Ankabut, surat laba-laba. Kalau di bahasa Indonesia kan Kalangkabut, di mana kita gambarkan seperti laba-laba yang ketika membuat rumah dari ujung kiri ke kanan, dari atas ke bawah, setelah menjadi rumahnya, maka laba-laba itu menghidap, bertempat tinggal di situ. Dia menunggu untuk memangsa apa yang menghinggap di rumahnya. Dan rumah laba-laba ini digambarkan rumah yang kapuk, disenggol saja rumah laba-laba ini akan rusak, akan punah. Makanya gambaran surat Al-Ankabut ini bagaimana seseorang yang tidak punya aturan dalam hidupnya. Dalam kesempatan itu Allah juga mengasih solusi kepada kita semua. Ketika kita tidak beraturan, jauh dari nilai-nilai Islam, maka di dalam surat Al-Ankabut juga Allah berikan solusinya, berikan jalannya, yaitu utlu ma uhiya ila kitabik wa aqimis shalah. Kembalilah kepada Al-Quran
dan senantiasa kita dirikanlah sholat. Semoga kita senantiasa di sisa bulan suci Ramadan ini senantiasa lebih dekat dengan Al-Quran, dengan lebih dekat kita menghidupkan malam-malam dengan Al-Quran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.